Hari Hak Asasi Manusia diperingati setiap tahun pada tanggal 10 Desember sebagai peringatan terhadap Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, Universal Declaration of Human Rights atau UDHR, yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, pada tahun 1948. Hari ini menyoroti pentingnya perlindungan hak-hak dasar setiap individu tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang sosial. Hak asasi manusia adalah hak inheren yang melekat pada setiap individu, yang menjadi landasan bagi keadilan, kebebasan, dan perdamaian dunia. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia, sekaligus mengajak semua pihak untuk berkomitmen dalam mewujudkan kehidupan yang lebih adil dan inklusif. 1. Sejarah Hari Hak Asasi Manusia. Latar belakang Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, dunia menyaksikan penderitaan besar yang disebabkan oleh perang, genosida, dan pelanggaran hak asasi manusia yang masif. Untuk mencegah tragedi serupa di masa depan, para pemimpin dunia merumuskan sebuah dokumen yang menjamin hak-hak dasar bagi semua manusia. Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, UDHR. Dokumen ini merupakan pernyataan universal pertama yang menguraikan hak-hak fundamental yang harus dihormati oleh semua bangsa dan individu. B. Penetapan Hari Hak Asasi Manusia. Hari Hak Asasi Manusia pertama kali diperingati pada tahun 1950, 2 tahun setelah deklarasi tersebut diadopsi. Majelis Umum PBB mengundang semua negara dan organisasi internasional untuk memperingati hari ini sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan melindungi hak-hak manusia. 2. Hak-hak yang tercantum dalam UDHR. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia terdiri dari 30 pasal yang menguraikan berbagai hak dasar manusia. Beberapa di antaranya meliputi hak sipil dan politik, hak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi, pasal 3. Hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi, pasal 5. Hak untuk mendapatkan pengakuan hukum, pasal 6. Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, pasal 19. Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, pasal 21. B. Hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak atas pekerjaan, kondisi kerja yang adil, dan perlindungan dari pengangguran, pasal 23. Hak untuk mendapatkan pendidikan, pasal 26. Hak atas standar hidup yang layak, termasuk makanan, pakaian, dan perumahan, pasal 25. Hak untuk menikmati kebudayaan dan kemajuan ilmu pengetahuan, pasal 27. C. Hak non-diskriminasi. Deklarasi ini menekankan bahwa semua orang memiliki hak-hak tersebut tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, bahasa, politik, atau status lainnya, pasal 2. 3. Makna dan tujuan Hari Hak Asasi Manusia. Makna Hari Hak Asasi Manusia. Peningkatan kesadaran. Hari ini bertujuan untuk mengingatkan masyarakat tentang pentingnya hak asasi manusia sebagai fondasi bagi kehidupan bermartabat. Penghormatan terhadap martabat manusia. Menghormati hak asasi manusia berarti menghormati martabat setiap individu tanpa kecuali. Perlindungan terhadap ketidakadilan. Hari ini menjadi pengingat bahwa pelanggaran hak asasi manusia tidak boleh dibiarkan terjadi dimanapun. B. Tujuan peringatan. Meningkatkan pemahaman global. Peringatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang, tanpa memandang latar belakangnya, memahami hak-hak yang mereka miliki. Mendorong aksi nyata. Hari ini mengajak individu, organisasi, dan pemerintah untuk mengambil tindakan nyata dalam melindungi hak asasi manusia. Mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Dengan meningkatkan kesadaran dan pendidikan, pelanggaran hak asasi manusia dapat dicegah. 4. Pentingnya hak asasi manusia di dunia modern. Fondasi perdamaian. Hak asasi manusia adalah dasar bagi perdamaian dunia. Ketika hak-hak ini dihormati, konflik dapat dicegah, dan masyarakat dapat hidup berdampingan secara harmonis. B. Pembangunan berkelanjutan. Hak asasi manusia memainkan peran penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals. Misalnya, pendidikan, kesetaraan gender,
dan akses terhadap layanan kesehatan adalah hak asasi manusia yang mendukung pembangunan global. C. Mengatasi ketimpangan. Hak asasi manusia membantu mengurangi ketimpangan dengan memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama terhadap peluang dan sumber daya. 5. Pelanggaran hak asasi manusia. A. Jenis-jenis pelanggaran. Pelanggaran sipil dan politik, penyiksaan, pembunuhan tanpa proses hukum, sensor, dan penahanan sewenang-wenang. Pelanggaran ekonomi dan sosial, ketimpangan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan. Pelanggaran oleh negara, pemerintah yang represif seringkali menjadi pelaku utama pelanggaran hak asasi manusia. B. Dampak pelanggaran. Ketidakstabilan politik, pelanggaran hak asasi manusia sering memicu protes dan konflik. Kemiskinan dan ketidakadilan, pelanggaran hak ekonomi dan sosial memperburuk kemiskinan dan ketimpangan. Kehilangan kepercayaan publik, pelanggaran hak asasi manusia melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga internasional. 6. Peran Indonesia dalam perlindungan hak asasi manusia. A. Komitmen konstitusional. Indonesia menjamin hak asasi manusia dalam UUD 1945 pasal 28A 28J yang mencakup hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, dan hak atas pendidikan. B. Lembaga dan kebijakan. Komnas HAM, didirikan pada tahun 1993, Komnas HAM bertugas untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia di Indonesia. Pengadilan HAM, Indonesia memiliki pengadilan khusus untuk menangani kasus pelanggaran berat hak asasi manusia. C. Tantangan. Kasus pelanggaran HAM masa lalu. Banyak kasus pelanggaran berat, seperti tragedi 1965, yang belum sepenuhnya diselesaikan. Ketimpangan sosial. Masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Kebebasan berpendapat. Ada kekhawatiran tentang pengekangan kebebasan pers dan berpendapat. 7. Upaya global untuk memajukan hak asasi manusia. A. Peran PBB. Melalui lembaga seperti Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), PBB berupaya menegakkan hak asasi manusia di seluruh dunia. B. Peran organisasi non-pemerintah. Organisasi seperti Amnesty International dan Human Rights Watch berperan dalam memantau pelanggaran hak asasi manusia dan mendesak pemerintah untuk bertindak. C. Pendidikan dan kesadaran. Pendidikan tentang hak asasi manusia di sekolah dan komunitas membantu meningkatkan kesadaran dan mencegah pelanggaran. 8. Tema Hari Hak Asasi Manusia. Setiap tahun, Hari Hak Asasi Manusia memiliki tema yang berbeda, mencerminkan isu-isu global yang relevan. Misalnya, 2021, Equality Reducing Inequalities, Advancing Human Rights. 2022, Dignity, Freedom, and Justice for All. Tema ini menyoroti tantangan dan peluang dalam memajukan hak asasi manusia di era modern. 9. Tindakan individu dalam mendukung hak asasi manusia. Setiap orang memiliki peran dalam memajukan hak asasi manusia. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kesadaran, membaca dan memahami hak-hak dasar yang dimiliki, melaporkan pelanggaran, menggunakan saluran resmi untuk melaporkan pelanggaran hak asasi manusia, menghormati hak orang lain, memastikan bahwa hak orang lain dihormati dalam kehidupan sehari-hari, berkampanye untuk perubahan, bergabung dengan organisasi yang mendukung hak asasi manusia. 10. Kesimpulan. Hari Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember adalah pengingat bahwa penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia adalah fondasi bagi masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Melalui peringatan ini, dunia diajak untuk terus memperjuangkan hak asasi manusia di tengah tantangan global seperti diskriminasi, ketimpangan, dan pelanggaran hak. Dengan bekerja sama, baik individu, pemerintah, maupun komunitas internasional, kita dapat menciptakan dunia yang lebih inklusif, di mana martabat setiap manusia dihormati.